Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 hari ini akan mempresentasikan tentang turunan numerik. Langsung saja, adapun anggota dari kelompok 14 itu terdiri dari saya Ahmad Yani dan saya sendiri Mega Purnamasari. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmatnya kita dapat menyelesaikan tugas dari dosen kita yang terhormat Bapak Juhriyansah Dali. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zaman gelap gulita ke zaman yang terang benderang. Ya, langsung saja untuk mempersingkat diskusi materi hari ini, langsung saja saya persilakan untuk saudara Ahmad Yani mempresentasikan makalah kami. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tersalah itu di ini ayolah. Baiklah, latar belakangnya, setiap mahasiswa yang pernah mengambil kuliah kalkulus tentu masih ingat dengan turunan fungsi yang didefinisikan sebagai berikut. Persoalan menghitung turunan fungsi cukup banyak muncul dalam bidang rekayasa. Misalnya, dalam bidang pengolahan citra atau image processing. Turunan fungsi diterapkan untuk mendeteksi sisi objek pada suatu citra. Sementara dalam perhitungan numerik sendiri, turunan fungsi dalam orde yang lebih tinggi, f-aksen, f-double aksen, f-3 aksen, kadang-kadang diperlukan. Misalnya untuk menghitung batas-batas galat interpolasi polinom dengan rumus seperti ini. Alat untuk menghitung galat integrasi numerik dengan aturan trapesium seperti ini. Bila persamaan fungsi fx diberikan secara eksplisit, maka kita dapat menentukan fungsi turunannya f double aksen x, f double aksen x, dan seterusnya. Lalu menggunakannya untuk menghitung nilai turunan fungsi dx sama dengan t. Seringkali fungsi fx diketahui secara eksplisit, tetapi kita hanya memiliki beberapa titik data saja. Pada kasus seperti ini, kita tidak dapat menemukan nilai turunan fungsi secara analitik. Sebaliknya, pada kasus lain, meskipun fx diketahui secara eksplisit, tetapi bentuknya rumit, sehingga menentukan fungsi turunannya merupakan pekerjaan yang tidak mangkus dan tidak praktis. Misalnya pada fungsi-fungsi berikut ini. Seperti ini. Untuk kedua kasus terakhir, perhitungan nilai turunan dapat dikerjakan secara numerik atau numerical differentiation atau numerical derivative. Nilai tersebut, nilai turunan yang diperoleh merupakan nilai hampiran sebagaimana halnya pada integrasi numerik. Perhitungan turunan numerik juga menggunakan nilai-nilai diskrit. Karena itu, fungsi dalam bentuk tabel merupakan bentuk alami untuk perhitungan turunan. Kemudian rumusan masalah. Kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan turunan numerik, apa saja yang menjadi persoalan dalam turunan numerik, bagaimana cara perhitungan turunan numerik, apa saja rumus-rumus yang ada dalam turunan numerik. Kemudian tujuan kita mempelajari ini yaitu yang pertama untuk mengetahui pengertian turunan numerik, kedua untuk mengetahui persoalan-persoalan yang ada dalam turunan numerik, ketiga untuk mengetahui cara-cara perhitungan turunan numerik, yang keempat untuk mengetahui rumus-rumus turunan numerik. Kemudian langsung saja kita pembahasan. Yang pertama, persoalan turunan numerik. Persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Meskipun metode numerik untuk menghitung turunan fungsi tersedia, tetapi perhitungan turunan sedapat mungkin dihindari. Alasannya, nilai turunan numerik umumnya kurang teliti dibandingkan dengan nilai fungsinya. Dalam kenyataannya, turunan adalah limit dari hasil bagi selisih, yaitu pengurangan dua buah nilai yang besar f di dalam kurung x plus h min fx dan membaginya dengan bilang yang kecil h. Pembagian ini dapat menghasilkan turunan dengan galat yang besar. Lagi pula, jika fungsi dihampiri oleh polinom interpolasi P, selisih nilai fungsi mungkin kecil, tetapi turunannya boleh jadi sangat berbeda dengan nilai turunan sejatinya. Hal ini masuk akal sebab turunan numerik bersifat halus, dan ini berlawanan dengan integrasi numerik yang tidak banyak dipengaruhi oleh ketidaktelitian nilai fungsi.
karena integrasi pada dasarnya adalah proses penghalusan. Yang kedua, B, 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Misal diberikan nilai-nilai X di X0 min H, X0 dan X0 plus H, serta nilai fungsi untuk nilai-nilai X tersebut. Titik-titik yang diperoleh adalah seperti ini dan seperti ini. Yang dalam hal ini X min 1 sama dengan X0 min H dan X1 sama dengan X0 plus H. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai F aksen X0. Yang pertama, hampiran selisih maju. Ini seperti ini bentuknya. Bisa saya baca, F aksen X0 sama dengan F dalam kurung X0 plus H dikurang F X0 dibagi H, atau sama dengan F1 dikurang F0 dibagi H. Kemudian yang kedua, hampiran selisih mundur. F aksen X0 sama dengan F X0 dikurang F X0 min H dibagi H, atau sama dengan F0 dikurang F1 dibagi H. Kemudian ketiga, hampiran selisih pusat. Seperti ini bentuknya. F aksen X0 sama dengan F X0 plus H dikurang F X0 min H dibagi dengan 2H, sama dengan F1 dikurang F min 1 dibagi 2H. Kemudian tafsiran geometri dari ketiga pendekatan di atas diperlihatkan pada gambar 7.1 seperti ini. Gambar A atau grafik A hampiran selisih maju, gambar B ini adalah hampiran selisih mundur, gambar C ini hampiran selisih pusat. Nah, ketiga gambar ini merupakan 3 pendekatan dalam perhitungan turunan numerik. Terus, rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tersebut dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu yang pertama dengan bantuan Dirac-Taylor, kedua dengan hampiran polinom interpolasi. Kedua cara tersebut menghasilkan rumus yang sama. Pembahasan yang ketiga, yang C, penurunan rumus turunan dengan Dirac-Taylor. Misalkan diberikan titik-titik XI, FI, I, di mana I sama dengan 0,1, 2, dan seterusnya sampai N. Yang dalam hal ini XI sama dengan X0 ditambah IH dan FI sama dengan FXI. Kita ingin mengetahui F aksen X, yang dalam hal ini X sama dengan X0 plus SH, di mana S merupakan anggota bilang real dengan ketiga pendekatan yang disebutkan di atas: maju, mundur, pusat. A, hampiran selisih maju. Uraikan Fxi plus 1 di sekitar Xi. Seperti ini bentuknya, bisa kita lihat. Seperti ini bentuknya. Yang dalam hal ini seperti ini. Untuk nilai F di X kesamaan rumus menjadi seperti ini. Kemudian hampiran selisih mundur, uraikan Fx di sekitar I. Seperti ini bentuknya. Lihat. Seperti ini. Yang dalam hal ini seperti ini. Untuk nilai F di X0 seperti ini. Nah. Dan seterusnya. Kemudian C, hampiran selisih pusat. Kurangkan persamaan hampiran selisih maju dengan persamaan selisih mundur. Jadi hampiran selisih pusat ini kurangkan persamaan hampiran selisih maju dengan persamaan selisih mundur seperti ini. Terus seperti ini bisa dilihat. Perhatikan bahwa hampiran selisih pusat lebih baik daripada 2 hampiran sebelumnya, sebab order gelatnya adalah OH pangkat 2. Rumus untuk turunan kedua, F aksen X dengan bantuan rumus double aksen dengan bantuan Dirac-Taylor. Seperti ini hampiran selisih pusat. Tambahkan persamaan selisih maju dengan persamaan selisih mundur di atas. Nah, jadi ini kalau hampiran selisih pusat turunan kedua, tambahkan persamaan selisih maju dengan persamaan selisih mundur di atas seperti ini. Nah, coba kita lihat. Terus yang ke B, hampiran selisih mundur dengan cara yang sama seperti A di atas diperoleh seperti ini. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya. Yang B, hampiran selisih mundur dengan cara yang sama seperti A di atas diperoleh F double aksen I sama dengan seperti ini bentuknya, bisa kita lihat. Yang dalam hal ini OH-nya sama dengan seperti ini. Untuk nilai F di X-2, X-1 dan X0 persamaan rumusnya menjadi seperti ini. Yang dalam hal ini lihat hasilnya. Kemudian yang ketiga, hampiran selisih maju.
Hampiran selisih maju dengan cara yang sama seperti di atas diperoleh seperti ini. Kemudian yang dalam hal ini dapatlah seperti ini. Untuk nilai-nilai f di x0, x1 dan x2 persamaan rumusnya menjadi seperti ini. Yang dalam hal ini OH-nya sama dengan seperti ini. Pembahasan selanjutnya adalah bagian D. Penurunan rumus turunan numerik dengan polinom interpolasi. Misalkan diberikan titik-titik data berjarak sama. XI sama dengan X0 plus IH, di mana I sama dengan 0,1,2 dan seterusnya sampai N, dan di mana X sama dengan X0 ditambah SH, di mana S merupakan anggota bilangan real adalah titik yang akan dicari nilai interpolasinya. Polinom Newton-Grigori yang menginterpolasi seluruh titik data tersebut adalah seperti ini. Polinom Newton-Grigori. Yang dalam hal ini S sama dengan X min X0 dibagi dengan H. Yang pertama, turunan pertama dari Fx adalah seperti ini, bisa kita lihat. Akan mendapatkan persamaan 7.12. Berdasarkan persamaan 7.12 diperoleh rumus turunan numerik dengan ketiga pendekatan maju, mundur, pusat sebagai berikut. Yang A, hampiran selisih maju. Bila digunakan titik-titik X0 dan XI, dapatlah seperti ini, di mana F aksen X0 sama dengan 1 atau seper H dikali dengan delta F0 sama dengan F1 dikurang F0 dibagi dengan H. Bila digunakan titik-titik X0, X1 dan X2, maka akan mendapatkan hasilnya seperti ini. Untuk titik X0 di mana S sama dengan X0 dikurang X0 dibagi dengan H otomatis sama dengan 0, sehingga terdapatlah seperti ini bentuknya. Bisa kita lihat seperti ini, dan akan mendapatkan persamaan 7.13. Nah, mendapatkan persamaan titik 13. Kemudian selanjutnya yang B, hampiran selisih mundur. Polinom interpolasi Newton-Grigori mundur. Bila digunakan titik-titik X0 dan XI, maka akan mendapatkan persamaan 7.14, yaitu persamaannya F aksen X0 sama dengan seper H, F0 sama dengan F0 dikurang F-1 dibagi dengan H. Kemudian ketiga, hampiran selisih pusat digunakan 3 titik X0, X1 dan X2. F aksen X0 sama dengan seper H dikali dengan delta F0 ditambah S min setengah delta kuadrat F0. Untuk titiknya X1 di mana S sama dengan X1 dikurang X0 sama dibagi dengan H sama dengan H dibagi H sama dengan 1, sehingga terdapatlah seperti ini. Seperti ini. Kedua, rumus untuk turunan kedua F double aksen X dengan polinom interpolasi turunan kedua F adalah seperti ini. Bisa kita lihat. Misalkan untuk hampiran selisih pusat, titik-titik yang digunakan X0, X1 dan X2 pada titik X1 di mana X sama dengan X1 dikurang X0 dibagi dengan H sama dengan H dibagi dengan H sama dengan 1, sehingga terdapatlah seperti ini, bentuk seperti ini. Bisa kita lihat. Nah, itulah pembahasan dari saya. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya, saudari Mega Purnama Sari. Terima kasih. Selanjutnya, menentukan objek galat. Pada penurunan turunan rumus numerik dengan derajat Taylor, kita dapat langsung memperoleh rumus galatnya. Tetapi dalam polinom interpolasi, kita harus mencari rumus galat tersebut dengan bantuan derajat Taylor. Contohnya, kita menentukan rumus galat dan objek dari rumus turunan numerik hampiran selisih pusat. Nah, seperti ini. Seperti ini contohnya. F aksen X0 sama dengan F1 min F min 1 per 2H ditambah E. Nyatakan E atau galat sebagai ruas kiri persamaan, lalu ekspansi ruas kanan dengan derajat Taylor di sekitar X0. E atau galat sama dengan F aksen X0 dikurang F1 dikurang F min 1 per 2H. Lalu sama dengan F0 aksen min 1
per 2H. Buka kurung, F0 ditambah H F0 aksen ditambah H kuadrat per 2 F0 double aksen ditambah H pangkat 2 per 6 F0 3 turunan ketiga ditambah sampai tak hingga dikali F0 dikurang H F0 aksen ditambah H2 H pangkat 2 per 2 F0 double aksen dikurang H pangkat 2 per 6 F0 turunan ketiga plus sampai tak hingga. Tutup kurung, terus disederhanakan menjadi nanti akhirnya menjadi OH pangkat 2 atau OD kedua. Nah, jadi hampiran selisih pusat memiliki galat E sama dengan min H pangkat 2 per 6 F 3 aksen T, di mana T itu lebih dari X min 1 dan T kurang dari X 1 dengan OD berderajat 2. Nah, selanjutnya F, program menghitung turunan. Program menghitung turunan numerik sangat sederhana. Rumus-rumus turunan dinyatakan sebagai fungsi. Di bawah ini 3 buah fungsi menghitung turunan pertama dengan rumus hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Nah, langsung saja program 7.1 menghitung turunan pertama dengan rumus hampiran selisih maju, hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Nah, bisa kita lihat di sini. Kita buka program MATLAB-nya, lalu kita ketik prosedur turunan numerik, terus CLC, terus ketik clear di turunan numerik, nama, dimasukkan nama dan sampai akhirnya nanti N. Di sana ada print nilai turunannya dimasukkan. Nah, seperti yang ini. Setelah kita masukkan ke dalam metode numeriknya, setelah kita memasukkan ke dalam program MATLAB-nya maksudnya. Nah, terus setelah itu G, ringkasan rumus-rumus turunan. Rumus turunan dengan orde yang semakin tinggi menunjukkan nilai turunannya semakin teliti. Namun, jumlah komputasinya semakin banyak. Jumlah titik data yang diperlukan juga lebih banyak. Nah, yang pertama itu ada rumus untuk turunan pertama. Nih, untuk selisih maju, F0 aksen sama dengan F1 dikurang F0 per H ditambah orde pertama. Terus untuk selisih mundur, F0 aksen sama dengan F0 dikurang F-1 per H ditambah orde pertama. Lalu selisih mundur F0 aksen, selisih mundur untuk orde 2 ya. F0 aksen sama dengan F2 dikurang F-1 per 2H ditambah orde berderajat 2. Terus selanjutnya ada F0 aksen sama dengan min 3F0 ditambah 4 F1 dikurang F2 per 2H ditambah orde berderajat 2. Itu selisih maju. Terus untuk selisih pusatnya F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8F2 min 8F-1 plus F-2 per 12H ditambah orde berderajat 4. Nah, itu tadi adalah rumus untuk turunan pertama. Sekarang bagaimana rumus untuk turunan kedua? Jadi rumus untuk turunan kedua itu untuk selisih pusat F0 double aksen itu sama dengan F1 dikurang 2 F0 ditambah F-1 per H pangkat 2 ditambah orde berderajat 2. Terus F0 double aksen sama dengan F-2 dikurang 2 F-1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah orde berderajat 1. Itu selisih mundur. Untuk selisih maju kita bisa menggunakan
F0 double aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah F0 per H pangkat 2 ditambah orde berderajat 1. Untuk selisih maju, nah F0 double aksen sama dengan min F2 dikurang 4 F2 dikurang 5 F1 ditambah 2 F0 per 12H ditambah orde berderajat 2 atau OH pangkat 2. Itu adalah selisih maju. Sekarang untuk selisih pusatnya, rumusnya yaitu F0 double aksen sama dengan min F2 ditambah 16 F1 min 30 F0 ditambah 16 F min 1 min F min 2 per 12 H pangkat 2 ditambah orde berderajat 4. Nah, itu tadi adalah rumus untuk turunan pertama dan kedua. Adapun rumus untuk turunan ketiganya yaitu F0 pangkat 3 aksen itu sama dengan F2 dikurang 3 F2 ditambah 3 F2 dikurang F0 per H pangkat 2 ditambah orde berderajat 1. Adapun selisih pusatnya yaitu F0 pangkat 3 aksen sama dengan F2 dikurang 2 F1 ditambah 2 F min 1 dikurang F min 2 per 2H pangkat 2 ditambah orde berderajat 2. Nah, itu untuk selisih pusatnya. Yang terakhir itu ada rumus untuk turunan keempat. Jadi F0 pangkat 4 aksen sama dengan F4 dikurang 4 F2 ditambah 6 F2 dikurang F4 F1 tambah F0 per H pangkat 4 ditambah orde berderajat 1. Itu untuk selisih maju. Adapun untuk selisih pusat yaitu F0 pangkat 4 aksen sama dengan F2 dikurang F4 F1 ditambah 6 F0 dikurang 4 F min 1 ditambah F min 2 per H pangkat 4 ditambah orde berderajat 2. Lalu selanjutnya itu ada contoh perhitungan turunan. Nah, diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Jadi ini ada soal, contoh soal. Ada data dalam bentuk tabel berupa X dan Fx. Di sini diketahui bahwa X-nya 1,3 itu Fx-nya adalah 3,669. Terus untuk X 1,5 itu Fx-nya adalah 4,482. Untuk X sama dengan 1,7 Fx-nya menjadi 5,474. Untuk X 1,9 Fx-nya menjadi 6,686. Untuk X sama dengan 2,1 Fx-nya menjadi 8,166. Untuk X 2,3 Fx-nya menjadi 9,974. Dan terakhir untuk X sama dengan 2,5 maka Fx-nya sama dengan 12,182. Sekarang pertanyaannya adalah yang pertama A, hitunglah F aksen 1,7 dengan rumus hampiran selisih pusat orde berderajat 2 dan berderajat 4. Terus yang B, hitunglah F aksen 1,4 dengan rumus hampiran selisih pusat orde berderajat 2. Dan yang C, rumus apa yang digunakan untuk menghitung F aksen 1,3 dan F aksen 2,5. Adapun penyelesaiannya yaitu bisa kita lihat di sini. Nah, di sini penyelesaiannya untuk soal yang A tadi, untuk mencari orde berderajat 2 itu menggunakan rumus F0 aksen sama dengan F1 dikurang F min 1 per 2H. Nah, di sini kita misalkan ambil titik-titik X min 1 itu 1,5 dan X1 nya itu sama dengan 1,9. Nah, yang dalam hal ini X0 nya itu kan 1,7. Jadi antara X min 1 ke X1 itu kan tengah-tengahnya itu ada 0. Jadi ada X0. Di antara 1,5 dan 1,9 X0 itu dimisalkan 1,7 yang mana terletak di tengah keduanya dengan
H atau hampirannya 0,2. Nah, kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Nah, F aksen 1,7 sama dengan F1. F1 nya itu kan tadi itu yang ini. F1 kan tadi itu dianggap F1 itu kan sama dengan X1. X1 nya kan tadi itu 1,9. Nilai Fx nya itu kan 6,686. Makanya di sini kita tulis di sini 6,686. Lalu dikurang F min 1. Di sini kan 1,5. Jadi Fx dari 1,5 itu adalah 4,482. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita kurangkan 6,686 dikurang 4,482 per 2 dikali hampirannya tadi, 2 dikali HH nya tadi kan 0,2. Jadi hasilnya nanti akan menjadi 5,510. Di mana 5,510 itu mempunyai 4 angka bena. Tuh. Terus untuk orde berderajat 4, rumusnya yaitu F0 aksen sama dengan min F2 ditambah 8 F1 dikurang 8 F min 1 ditambah F2 bagi 12H. Nah, di sini juga kita misalkan ambil titik-titik X min 2 sama dengan 1,3 dan X min 1 sama dengan 1,5, X1 nya sama dengan 1,9 dan X2 sama dengan 2,1. Yang dalam hal ini X0 itu sama dengan 1,7 terletak di pertengahannya. Seperti itu. Antara 1,5 tetap seperti tadi, antara X min 1 dengan X1 itu kan di tengah-tengahnya itu ada X0. Nah, kalau X min 1 nya itu 1,5 dan X1 nya itu adalah 1,9, maka X0 nya itu bisa kita prediksikan 1,7 atau dari tabel tadi bisa kita lihat. Nah, lalu kita masukkan ke rumus yang ini tadi, nih, yang ini F0 aksen ini. Nah, di sini min F2. Min F2 itu kan hasilnya 8,166. 8,166 itu diambil dari sini. F2 itu kan 2,1. Jadi Fx dari 2,1 itu berapa? Tuh. Nah, terus ditambah 8. Kan rumusnya tadi ini ya. Nih ada 8 F1. Makanya sini ada angka 8. Terus F1-nya ini ya ini tadi. Hasil dari Fx 1,9. Nah, maka 8 dikali 6,686 dikurang 8. Ini kan rumusnya 8 dikali F min 1. F min 1 nya itu adalah hasil Fx dari X min 1 yang 1,5 itu menghasilkan 4,482. Jadinya dikalikan 8 dikali 4,482 ditambah nilai F2 nya itu, F2 kan nilainya 3,699. Maksudnya itu 3,669. Nah, dibagi 12 dikali H, nilai hampirannya adalah 0,2. Maka setelah dijumlahkan dan dikurangkan terus dibagi akan menghasilkan nilai 5,473. Di mana di sini mempunyai 4 angka bena. Nah, untuk yang B, orde berderajat 2. Ambil titik-titik X min 1 sama dengan 1,3 dan X1 sama dengan 1,5, yang dalam hal ini X0 itu sama dengan 1,4 terletak di tengahnya dan H sama dengan 0,1. Nah, di sini kan tadi itu dapatnya X0 sama dengan 1,4 itu kan dari sini. X min 1 nya itu kan 1,3 dan X1 nya itu 1,5. Terus di antara X min 1 sama X1 itu kan ada namanya di tengah-tengah X0. Antara 1,3 dan 1,5 itu juga ada terletak 1,4. Oleh sebab itu
X0 sama dengan 1,4. Lalu masukkan ke rumus F aksen 1,4 itu sama dengan 4,482 dikurang 3,669 dibagi 2 per 0,1 sama dengan 4,065. Nah, hasilnya itu menjadi 4 angka bena. Terus untuk yang ketiga, untuk menghitung F 1,3 F aksen 1,3 digunakan rumus hampiran selisih maju. Sebab X sama dengan 1,3 hanya mempunyai titik-titik sesudahnya atau maju, tetapi tidak memiliki titik-titik sebelumnya. Sebaliknya, untuk menghitung nilai F aksen 2,5 digunakan rumus hampiran selisih mundur. Sebab X sama dengan 2,5 hanya mempunyai titik-titik sebelumnya atau mundur. Jadi hampiran selisih maju itu rumusnya F0 aksen sama dengan F1 min F0 per H ditambah orde berderajat 1. Dimana di sini kita masukkan F0 aksennya itu F aksen 1,3 sama dengan F1 nya itu menjadi 4,482 dan F0 nya itu 3,669. Hanya 0,2. Jadi kalau kita masukkan seperti ini, 4,482 dikurang 3,669 dibagi 0,2 sama dengan 4,065. Sini juga mempunyai 4 angka bena. Terus untuk hampiran selisih mundur itu F0 aksen sama dengan rumusnya F0 aksen sama dengan F0 min F min 1 per H ditambah orde berderajat 1. Untuk F aksen 2,5 sama dengan 12,192 dikurang 9,974 dibagi 0,2 sama dengan 11,04. Nah, untuk selanjutnya itu tentang ekstrapolasi Richardson. Nah, apa itu ekstrapolasi Richardson? Jadi ekstrapolasi Richardson itu juga dapat diterapkan pada turunan numerik untuk memperoleh solusi yang lebih teliti. Misalkan D orde pertama, D hampiran dan D2 hampiran adalah hampiran Fx0 dengan mengambil titik-titik masing-masing sejarak H dan 2H. Misalkan untuk menghitung Fx 0 digunakan rumus hampiran beda pusat orde berderajat 2. Nah, rumusnya seperti ini. Yang tertera di sini nih. Nah. Lalu di sini ini anggap persamaan F titik 7,18 dan yang ini D2H-nya ini dianggap persamaan F titik 7,19. Sekarang untuk menghasilkan persamaan P.7.20 itu kurangi persamaan P.7.18 dengan persamaan P.7.19, maka akan menghasilkan seperti ini rumusnya. DH dikurang D dalam kurung 2H sama dengan min 3 DH. Nah, dari sini CH kuadrat ya. Dari sini didapat rumus ini, mencari C sama dengan DH dikurang D2H per min 3H pangkat 2. Nah, dari sini kan dari rumus yang ini tadi didapat persamaan 7.20. Lalu masukkan P.7.20 sulihkan ke dalam persamaan P.7.18. Nah, maka menjadi seperti ini, atau menjadi persamaan yang P.7.21 itu. Lalu ekstrapolasi Richardson dapat diperluas penggunaannya untuk mendapatkan nilai turunan fungsi yang lebih baik atau improve. Berdasarkan persamaan 7.21 di atas dapat ditulis aturan ini sehingga didapat aturan P.7.22.
Yang dalam hal ini N adalah orde Galat rumus yang dipakai. Misalnya digunakan rumus hampiran selisih pusat orde berderajat 2 dalam menghitung DH1 dan D2H, maka N-nya sama dengan 2. Sehingga rumus ekstrapolasi Richardson-nya adalah seperti pada persamaan P.7.21 yang ini tadi. Nih yang ini. Nah, seperti ini. Lalu perlu kita catat juga bahwa setiap perluasan ekstrapolasi Richardson akan menaikkan orde Galat dari orde berderajat N menjadi orde berderajat N plus 2. Nah, contoh 7.2 diberikan data dalam bentuk tabel sebagai berikut. Nih tabelnya. Dari X sama dengan 2,0 di mana fx-nya 0,42298 sampai 3,0 dengan nilai fx 0,11963. Di sini soalnya kita disuruh menentukan f aksen 2,5 dengan ekstrapolasi Richardson bila DH dan D2H dihitung dengan rumus hampiran selisih pusat orde berderajat 2 sampai 5 angka bena. Tuh, jadi penyelesaiannya seperti ini. Nih. Nanti DH-nya itu menghasilkan min 0,31960. Terus D2H berderajat 2 itu menghasilkan min 0,31775 dan D berderajat 4 atau D4H itu menghasilkan min 0,30951. Nah, lalu DH tadi sama dengan ini kan didapat, terus D2H ini didapat, kemudian keduanya dihitung dengan rumus orde berderajat 2, maka N sama dengan 2, sehingga F aksen 2,5 itu sama dengan F0 aksen sama dengan DH ditambah 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 dikali DH dikurang D2H. Nah, masukkan yang tadi rumusnya sehingga nanti akan menghasilkan min 0,32022. 1, 2, 3, 4, 5, ada 6 ya. Nah, ini mempunyai Galat orde 4, berderajat 4 yang ini. Nah, yang ini mempunyai orde Galat orde berderajat 4. Kemudian untuk D2H-nya min 0,31775 dan D4H-nya sama dengan min 0,3095. Keduanya dihitung dengan rumus orde berderajat 2, maka N-nya sama dengan 2, sehingga nanti akan muncul seperti ini. F aksen 2,5 itu sama dengan F0 aksen sama dengan D2H ditambah 1 per 2 pangkat 2 dikurang 1 dikali D dikali 2H dikurang D dikali 4H. Nah, itu akan menghasilkan nanti setelah kita masukkan angkanya, maka nanti akan menghasilkan min 0,32050 yang mana di sini mempunyai Galat orde berderajat 4. Nah, D2H itu sama dengan min 0,32022 dan D4H sama dengan min 0,32050, mempunyai Galat orde berderajat 4, maka N-nya sama dengan 4. Sehingga kenapa N sama dengan 4? Itu karena dia mempunyai orde berderajat 4. Jadi sehingga kan F aksen 2,5 sama dengan F0 aksen D2H ditambah 1 per 2 pangkat 4. Tuh, dikurang 1. Jadi membedakannya itu nanti di sini dikali D2H dikurang D4H.
Nanti ketika kita masukkan angkanya, D2H itu berapa, D4H itu berapa, akan menghasilkan nilai min 0,32020, yang mana di sini mempunyai Galat orde berderajat 6 gitu. Nah, adapun nih tabel Richardson-nya itu untuk hampiran 0,1 orde berderajat 2-nya ini nilainya. Terus untuk hampiran 0,2 orde berderajat 2-nya ini, berderajat 4-nya ini. Terus untuk hampiran 0,4 orde berderajat 2-nya min 0,30951, orde berderajat 4-nya min 0,32050, dan untuk orde berderajat 6 nilainya menjadi min 0,32020. Nah, terus yang terakhir itu tentang terapan turunan numerik dalam bidang pengolahan citra. Ciri citra atau image merupakan kumpulan elemen gambar yang secara keseluruhan merekam suatu adegan melalui penginderaan visual. Citra intensitas ialah citra yang setiap piksel merekam intensitas cahaya yang dipantulkan dari setiap titik di objek, misalnya citra biner, gray level, berwarna, dan banyak alur. Untuk kebutuhan pengolahan dengan komputer, citra disajikan dalam bentuk diskrit yang disebut citra digital. Jadi citra digital itu dapat disajikan oleh matriks F yang berukuran M dikali N dengan bentuk seperti ini. Nah, pada persamaan 7.22. Nah, tiap elemen matriks adalah bilangan bulat dalam rentang 0.255 untuk citra 8 bit. Tuh. Adapun salah satu proses yang terdapat dalam pengolahan citra ialah pendeteksian tepi. Tepi merupakan feature yang penting pada suatu citra, tapi didefinisikan sebagai perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat. Perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar, tetapi biasanya terdapat terdapat batas antara dua daerah berbeda pada suatu citra. Tepi memberikan informasi batas-batas objek dengan lingkungannya atau dengan objek yang lain untuk mengidentifikasi objek dan untuk terapan penapisan citra. Pendeteksian tepi merupakan langkah pertama untuk melingkupi informasi di dalam citra. Tepi mencirikan batas-batas objek, dan karena itu tepi berguna untuk proses segmentasi dan identifikasi objek di dalam citra. Adapun tujuan operasi pendeteksian tepi ini adalah untuk meningkatkan penampakan garis batas suatu daerah atau objek di dalam citra. Nah, salah satu pendekatan yang dipakai dalam pendeteksian sisi adalah dengan kemiringan diferensial. Secara matematis, perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang sangat singkat dapat dipandang sebagai suatu fungsi yang memiliki kemiringan yang besar. Pengukuran kemiringan suatu fungsi dilakukan dengan menghitung turunan pertamanya. Jadi dalam citra digital pendeteksian tepi dapat dilakukan dengan cara yang mirip, yaitu dengan turunan pertamanya secara parsial dalam ruang diskrit seperti yang tertera ini. Nah, yang dalam hal ini kedua turunan parsialnya ini. Turunan pertama, ini turunan keduanya. Nah, terus selanjutnya ini biasanya dx sama dengan dy sama dengan 1 sehingga persamaan turunan pertama menjadi yang ini. Lalu kekuatan tepi pada setiap piksel citra dihitung dengan rumus, ini rumusnya. Ini rumusnya. Terus atau dengan rumus yang di bawah ini. Suatu piksel dianggap sebagai piksel sisi jika kekuatan tepinya di atas nilai ambang. Nah, seperti ini nanti, yang mana merupakan hampiran selisih maju. Hampiran lain yang dipakai adalah hampiran selisih pusat. Gambar 7.2 adalah contoh hasil deteksi semua tepi citra lena, citra kamera, dan citra botol.
Operator lain yang digunakan untuk mendeteksi sisi adalah berdasarkan pada operasi turunan kedua yang dikenal dengan operator Laplace. Jadi seperti ini. Nah, operator Laplace mendeteksi lokasi tepi lebih akurat khususnya pada tepi yang curam. Nah, ini hasilnya nanti. Nah, selanjutnya simpulan. Jadi simpulannya, persoalan turunan numerik ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan dalam bentuk tabel. Terdapat 3 pendekatan dalam menghitung nilai f aksen x0. Yang pertama ada namanya hampiran selisih maju, terus ada hampiran selisih mundur, ada hampiran selisih pusat. Adapun rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan tadi dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu dengan bantuan deret Taylor dan dengan hampiran polinominterpolasi. Pada penurunan-turunan rumus numerik dengan deret Taylor, kita dapat langsung memperoleh rumus galatnya. Tetapi dalam polinom interpolasi, kita harus mencari rumus galat tersebut dengan bantuan deret Taylor. Rumus turunan dengan orde yang semakin tinggi menunjukkan nilai turunannya semakin teliti. Namun, jumlah komputasinya makin banyak. Jumlah titik data yang diperlukan juga lebih banyak. Ekstrapolasi Richardson juga dapat diterapkan pada turunan numerik untuk memperoleh solusi yang lebih teliti. Misalkan tadi ya, DH dan D2H adalah hampiran fx0 dengan mengambil titik-titik masing-masing sejarak H dan 2H. Misalkan untuk menghitung fx0 digunakan rumus hampiran beda pusat orde berderajat 2. Adapun citra tadi merupakan kumpulan elemen gambar yang secara keseluruhan merekam suatu adegan melalui penginderaan visual. Citra intensitas ialah citra yang setiap pixel merekam intensitas cahaya yang dipantulkan dari setiap titik di objek. Misalnya citra biner, gray level, berwarna, dan banyak alur. Untuk kebutuhan pengolahan dengan komputer, citra disajikan dalam bentuk diskrit yang disebut citra digital. Citra digital tadi juga dapat disajikan oleh matriks F yang berukuran M dikali N. Seperti itu saja. Demikian penjelasan dari kami. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salah hilaf kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, satu menit ya.